ada yang penyebaran berita bohong, ada yang penghasutan. Jadi kalau Anda bilang itu Del Petro merusak, no, dia tidak merusak. Lalu karena pasal yang dituduhkan kepada dia itu pasal 160 penghasutan itu yang kemudian menimbulkan masalah kan? Yes, masalah salah atau tidaknya itu nanti di pengadilan. Iya, saya tahu itu di pengadilan. Kita sekarang sedang mendiskusikan apakah itu punya argumen rasional untuk membawa perkara ke pengadilan. Aspinawati jangan lupa juga bahwasanya polisi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian sebagai pelaksana Kamtibmas, khususnya menegakkan hukum dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau memang berbicara terkait dengan Del Petro CS, saat ini kita masih menjunjung asas praduga tidak bersalah. Karena statusnya itu masih prasangka, dugaan, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Nanti kan akan dibuktikan di pokok perkara. Tapi Bang Aiman perlu diketahui, untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, saya mengutip dari 5 klasifikasi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUH pidana. Adanya plager, doen plager, med plager, dan witlocker, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, ya, turut serta melakukan, atau yang menganjurkan atau membujuk. Nah, inilah rangkaian yang didalami oleh penyelidik di dalam tahap penyidikan, dan saya dapat informasi sudah dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Artinya ini sudah kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Penyidik sudah selesai dalam melakukan penyidikan tersebut. Tinggal nanti dibuktikan di pengadilan bersalah atau tidak. Ini kita lihat video apa ini, Bung Fitra? Video-video akibat dari kerusuhan tersebut. Ini ada suaranya? Ya. Ada suaranya ya? Ini kita lihat ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya akibat daripada unjuk rasa yang anarkis dan menimbulkan kerusuhan tersebut merusak fasilitas umum kita, Bang Aiman. Jadi ini kita lihat. Terus apa kaitannya dengan kasus ini? Kaitannya yang pertama bahwasanya perbuatan materialnya sudah terjadi. Ya. Keberatan, Bang? Tunggu dulu. Enggak. Tunggu dulu. Begini, Anda framing kalau tunggu dulu. Bang Aiman bertanya. Tunggu dulu, saya lagi berbicara. Anda artinya sudah bahwa ada perbuatannya sudah kerusuhan di mana dan merusak fasilitas umum seperti ini. Gini. Artinya kita Anda berbicara HAM, tapi kita harus menghormati praduga bersalah, tapi Anda judgement di sini. Enggak bisa. Untuk menggunakan fasilitas umum ini. Anda jangan bilang perbuatan material udah terjadi. Memangnya Del Petro Marhen punya kapasitas, punya kualifikasi untuk kamu bicara saya diam. Kamu tunggu dulu. Anda menyesatkan publik dan menyerang klien saya. Enggak, saya harus membela klien saya. Saya harus membela klien saya di hadapan ini. Anda bilang perbuatan terjadi, kerusuhan di mana-mana. Saya tidak menyebut nama klien saudara. Saya bilang kerusuhan itu menimbulkan rusaknya fasilitas umum. Enggak bisa Anda. Kamu dengar dulu dong saya bicara. Kamu dengar dulu. Inilah makanya. Apa kaitan ini dengan kasus mereka ini katanya pembela HAM, tapi tidak melihat HAM secara keseluruhan. Ini fasilitas umum tidak bersalah. Gitu loh. Ini lihat ini Bang Aiman, ini ada halte busway yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Kita tahu lah kemarin ada banyak kerusakan. Ya, terus kerusakan ini pemerintah telah melakukan audit mencapai 900 miliar kerugian negara di sini. Yang untuk dipakai oleh masyarakat. Jadi kalau kita berbicara HAM, kita harus berbicara HAM secara keseluruhan. Ya, ada hak-hak masyarakat juga yang direnggut akibat peristiwa ini juga. Bukan berarti kita melihat, oh ini polisi melanggar HAM karena melakukan penangkapan. Polisi itu hanya melakukan serangkaian penyidikan untuk dipersangkakan terkait dengan adanya dugaan-dugaan seperti tadi penghasutan, penyebaran berita bohong. Dan bayangkan Bang Aiman, 959 tersangka akibat peristiwa ini telah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dan lain-lainnya. Jadi saya kira kalau kita mau melihat secara keseluruhan, lihatlah secara orang biasa masa terkait dengan konteks bisa melakukan hal seperti karena itu. saya juga punya hak asasi manusia sebagai rakyat untuk menikmati fasilitas umum. Tadi pertanyaan Ibu, kalau orang biasa bisa ya, orang biasa Pak, kalau bukan nggak mungkin kalau hanya sipil bisa melakukan begitu. Saya tidak berbicara anak Ibu, saya udah bilang saya menjunjung asas praduga tidak bersalah. Belum tentu Del Petro bersalah dalam kasus ini. Karena apa? Karena ini masih dalam pra-penuntutan. Kalau tidak profesional nggak mungkin bisa itu profesional Pak yang bisa melakukan begitu. Dibakar seperti ini. Siapa yang tanggung jawab Bang Aiman? Ya saya kira penjelasannya mesti secara komprehensif ya. Peristiwa Agustus itu kita udah riset.
adalah ekspresi dari kekecewaan publik yang meluas. Kekecewaan rakyat terhadap kecewa DPR. sih kecewa, tapi jangan membakar dan merusak. Sebentar dulu, saya belum selesai. Kalau memang kecewa saya bunuh aja nih, Bang ini kecewa saya. Saya mau Apakah itu menjelaskan memang dulu. bukan perbuatan pidana? Saya menjelaskan. Pertanggungjawaban itu. Saya menjelaskan. Yang diminta oleh penyidik. Ini pakai gitu data ya. Saya menjelaskan bahwa kekecewaan publik yang meluas kemudian menemukan kanal itu. Bahwa ekspresi mereka itu sebetulnya adalah ekspresi demonstrasi yang dijamin oleh konstitusi. Ketika kemudian terjadi kekerasan semacam itu terlalu jumping kalau kemudian dikaitkan dengan Del Pedro misalnya. Karena itu area dengan Del Pedro. Saya sekarang bilang kita sedang membahas itu, lalu Anda daripada kerusuhan tersebut menyebabkan saya tahu. hancurnya fasilitas umum. Tinggal siapa pelakunya? 959 orang sudah ditetapkan jadi tersangka. Iya, saya tahu. Itu nanti dibuktikan lalu di kemudian pengadilan. mengapa Gitu kemudian dikaitkan dengan Del Pedro dan kawan-kawan, itu nggak masuk akal. Kan tadi dikatakan bahwa hubungan kausalitas itu mana yang paling mendekati. Dari argumen-argumen yang kita analisis itu ternyata nggak ada hubungannya dengan Del Pedro. Apakah kemudian kerusuhan di Makassar, kerusuhan di Surabaya dan lain-lain itu semua itu ada bukti empirik itu terhubung dengan Del Pedro? Saya sudah menganalisis jaringan medianya, itu tidak ada hubungannya. Enggak, Bapak jadi saya mengatakan ini kan proses belum. Anda telah menyimpulkan seolah Anda melangkahi hakim. Ini kita sedang berdiskusi karena belum ada keputusan kan. Kita sedang berdiskusi. Kita sedang berdiskusi. Tapi sudah melangkahi hukum. Karena kemudian Anda duluan yang ini argumen Anda membangun framing. Nanti untuk pembuktian siapa yang bersalah di sini akan diuji di pengadilan. Iya, belum selesai. Gitu loh. Kita nggak bisa menentukan dia salah tidak bersalah. Karena ini belum masuk ke pengadilan, kita mendiskusikan secara objektif. Yes, justru itu kita menunjukkan asas praduga tidak bersalah. Nah, karena praduga tak bersalah, saya berhak menyampaikan pendapat. Trigger daripada kerusuhan tersebut ini hancur nih. Ya itu tahu, ini terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 98 terjadi seperti ini. Tahun 74 pernah juga terjadi begini. Tahun 96 terjadi. Jadi sebetulnya kita mesti melihat lebih dalam. Ketelitian kita menganalisis situasi itu akan membuat kesimpulan yang lebih objektif. Karena kemudian tiba-tiba dituduhkan terhadap Del Pedro dan kawan-kawan, menurut saya itu tidak objektif. Misalnya ada bukti permulaan enggak untuk menunjukkan bahwa itu Del Pedro misalnya. Karena bukti permulaannya kan screenshot dari media sosial. Pasal yang disangkakan kepada para tersangka ini beda-beda. Karena ada 3. Ada yang perusak. Kamu hanya melihat 3, saya melihat 959 orang di sini tersangka. Oke, saya paham. Jadi jangan kamu hanya melihat 1. Jadi setiap pasal yang minta pertanggungjawaban itulah yang harus dia pertanggungjawabkan. Saya paham. Ada yang kasusnya perusakan, fasilitas umum, ada yang penyebaran berita bohong, ada yang penghasutan. Jadi kalau Anda bilang itu Del Pedro merusak, no, dia tidak merusak. Karena pasal yang dituduhkan kepada dia itu pasal 160 penghasutan itu yang kemudian menimbulkan masalah kan? Yes, masalah salah atau tidaknya itu nanti di pengadilan. Iya, saya tahu itu di pengadilan. Kita sekarang sedang mendiskusikan apakah itu punya argumen rasional untuk membawa perkara ke pengadilan. Kalau kemudian dalam diskusi yang objektif tidak terbukti bahwa ada hubungan kausalitas, maka pengadilan itu patut diduga prosesnya. Kok pengadilan patut diduga? Ya, saya kira saya berhak berpendapat dong. Pengadilan ada apa? Maksud saya, ketika proses diskusi ini kita menyimpulkan atau menganalisis bahwa tidak ada hubungan kausalitas, maka pengadilan itu sebetulnya ada tanda tanya besar di situ. Yes, itu opini Anda silakan. Iya kan, seseorang berbicara dan berpendapat. Tapi dalam hal ini perlu saya tegaskan ya, penyidik dalam hal menetapkan seseorang itu sebagai tersangka dengan melalui proses pendalaman sesuai dengan pasal 184 sudah dilalui itu semua, baik ahli, saksi, ya, petunjuk, ya, keterangan daripada surat dan lain-lainnya. Jadi kalau memang dibilang tidak ada hubungannya itu nanti ranahnya, Mas. Dalam proses-proses. Jadi kalau memang Anda mencurigai pengadilan, silakan, itu hak Anda sebagai warga gitu loh. Iya, dalam proses-proses yang tadi meminta keterangan kepada anak-anak ternyata ada pendampingan hukum dan lain-lain, itu kan juga indikator bahwa prinsip negara hukum tidak dijalankan dengan benar di situ. Yes, makanya saya bilang tadi setiap perbuatan orang itu diminta sesuai dengan pasal yang diminta pertanggungjawabannya. Iya, makanya saya paham. Pasal apa yang tapi kalau kemudian ada 3 kan? Pasal apa? Pertama, Del Pedro dituduh menghasut. Oke. Ya kan? Kemudian yang kedua, dia melanggar undang-undang ITE. Oke. Melakukan pembohongan. Ada nggak pasal perusakan dituduhkan kepada dia? Yang ketiga,
itu kan pelindungan pada anak. Enggak, pertanyaan saya, ada nggak pasal perusakan dituduhkan kepada dia? Menghasutnya itu kan bukan. Oke. Ada nggak pasal perusakan dituduhkan kepada dia? Karena tadi menghubungkan. Anda cantumkan Dengaran dulu. video di sini seperti itu. Ini juga Prof, kritik Anda ke Mas tadi sudah Aiman. menjelaskan Prof tapi Gayus, apa? Mengapa Kalau Anda kemudian- belum paham, Mas, Sebentar Anda baca dulu. dulu putusan ini Woi. lengkap nih. Nih, Ya, ini baca paham putusan ini. ini. Oh, Biar paham, baru Wah, ini mah udah berapa tahun lalu ini. dibaca itu. Begini Mas Aiman. Jadi biar kita selalu sama-sama bilang nggak nanti ini tunggu gitu di loh. pengadilan, nanti tunggu di pengadilan. Kalau kita tunggu di pengadilan, buat apa kita selenggarakan Iya. diskusi hari ini? Gitu kan? Tadi- Mending dibubarin aja Yes, diskusinya. Anda telah mengujinya ke pengadilan. enggak. Secara tidak langsung Bung. Anda Kita melakukan sedang otokritik terhadap diri Anda sendiri. mendiskursuskan bagaimana Anda konteks melakukan negara pengujian hukum pra ini. peradilan nggak ke pengadilan? Kita melakukan. Anda telah melakukan Anda yang itu. kemudian masuk jangan Anda bilang perkara tidak yang perlu kemudian di luar pengadilan. kapasitas Anda. Justru Anda melakukan Lalu Anda pengadilan. hadir ke Berarti sini. pengadilan telah sah dan melakukan mencantumkan video pemeriksaan seperti terhadap itu. hal tersebut. Membangun Tidak ada framing. pelanggaran dilakukan oleh penyidik dalam tidak. kasus Anda tersebut. membangun framing bahwa klien kami Yes. kemudian bertanggung jawab Framingnya atas yang di mana? itu. Itu Yang keberatan. di mana framingnya? Anda apa kepentingan Anda? Anda dengar nggak saya bicara tadi? Anda nggak Tidak. nyimak, Anda nggak paham saya Tidak, bicara. justru Ya, Bapak Anda- memang Anda ngomong ini gitu, ngolor betul. ngidul. Dia ngomong Saya kira Anda saya sudah dulu Anda ya. nggak paham sendiri. konteks saya Anda bicara, bagaimana makanya saya sih? keluar Buat apa bicara Mas gitu. publik? Aiman kemudian kan Membuat Kita bertanya mulai saat hubungan lagi. kasus ini. Sama kami, Rai Bersuara. Oke.